Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi barakati Syekh Mursyid bi Hajjah Zaman Muhammad Al-Gaus Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang berkedua salawat kita limpahkan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dibisakan hadir di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah keberkahan hidup buat kita semuanya. Wabil khusus kepada Guru Agung kita, Pengarsa Abah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan lahiriah batiniahnya. Begitupun seluruh hari keluarga silsilah 38 diberikan kesehatan. Umi dan semuanya. Dan juga kita yang hadir di sini selalu diistiqomahkan agar bisa mencapai keridhaan Allah, kebahagiaan Allah di dunia dan di akhirat. Untuk itu, Iwan Ahwat pecinta kesucian jiwa yang dalam proses pencucian jiwa, bersyukur kita hari ini diberikan kesempatan bisa hadir, bisa bermuajahah, bisa bertatap. Mudah-mudahan tatapan ini menjadikan wasilah kita untuk saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr di dalam kebaikan. Iwan Ahwat yang dalam proses pencari kesucian jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sore hari ini, Umi, Teh Susi, semuanya dalam lindungan Allah. Baik yang hadir secara johir maupun yang belum dibisakan hadir secara johir. Mari kita sama-sama luruskan niat kita. Di dalam hati kita niatkan ilahi antal maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Niat kita luruskan semuanya bahwa kita hadir di tempat ini tiada lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho adalah suatu harapan yang memang paling kita harapkan. Dengan ridho itulah semua akan dapat. Yang tidak mungkin akan mungkin, yang tidak nyata akan nyata. Cuman cara mencari keridhaan ini sulit dan susah. Nah untuk itu ikhlaskan, yakin, istiqomahkan. Yakin dengan apa yang kita lakukan, ikhlas setiap kita melaksanakan sesuatu amalia, kemudian istiqomah yang harus kita tetapkan. Amalan apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, sedahsyat apapun, tidak ada yang lain kecuali istiqomah. Karena istiqomah itu mahal. Kenapa? Karena istiqomah itu melebihi apapun. Bahkan yang tidak mungkin pun akan mungkin. Dan ini sulit, susah. Terutama bagi orang-orang yang pemula. Malah makan sholat sunatnya bablas. Malah makan sholat sunatnya bablas. Sholat tahajudnya nggak dilakukan. Jadi kalau menurut saya, istiqomah itu lebih penting dari segala-galanya. Makanya amalan yang dahsyat itu adalah amalan istiqomah. Amalan istiqomah ini berat. Tidak mudah.
Istaqoma yastaqimu istiqaman. Jadi orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang memang pilihan. Tidak mandang hujan, tidak mandang panas, tidak mandang angin, tidak mandang siang, tidak mandang malam. Ketika dia sudah mulai mau melakukan sesuatu, dia lakukan sesuatu. Nah, itulah istiqomah susahnya. Untuk itu, mari kita sama-sama niatkan dalam hati bahwa kita ingin istiqomah, tapi kita sendiri tidak melakukan yang memang bisa menunjang keistiqomahan itu sendiri. Contoh kecil adalah kita ingin dapat hidayah, tapi kita tidak pernah mendekati atau bergaul dengan orang-orang yang sudah diberi hidayah. Ada hidayah, ada bidayah, ada inayah. Ada 3. Orang pengen dapat hidayah, itu harus melakukan bidayah dan inayah. Apa itu bidayah dan inayah? Contoh kecil adalah ketika seseorang pengen minum. Dia haus, dia dahaga. Nah, ketika dia dahaga, kalau dia ingin mendapatkan air dari dahaga itu, dia harus berani mengambil air. Dia berani mengambil air, tapi dia tidak mau sungguh-sungguh mengambil air itu. Maka air itu tidak akan nyampe kepada mulut kita. Jadi selain kita suka mengambil air, kemudian sungguh-sungguh dalam memegang air, dan yang terakhir adalah sabar dalam meminumnya. Maka kita akan dapatkan, akan dihilangkan dahaganya, kecapeannya, kenikmatannya akan dapat. Bahkan semuanya akan dapat. Jadi orang yang dapat hidayah itu harus mau bidayah dan inayah. Ada kemauan, ada kesungguhan, ada keseriusan, dan ada sabar. Makanya kenapa di khotaman itu perlu kesabaran. Bahkan doanya terakhir itu Rabbi Afrik alaina sabrau wasabit aqdamana wasna'al kamil. Sabar. Di dalam Al-Quran wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa sabar? Dijadikan yang pertama dulu sebelum sholat. Sabar dulu baru sholat. Jangan sholat dulu baru sabar. Sabar dulu baru sholat. Gimana sholatnya mau diterima? Kalau dia toharohnya, hudunya asal-asalan, tidak sabar. Asal-asalan, nyuci tangannya, kakinya, kemudian membasuh mukanya, ya asal-asalan. Makanya sabar itu kunci utama. Kunci utama dalam segala hal. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala macam pekerjaan. Tapi memang sulit dan susah. Sampai ada orang mengatakan, ya semut juga kalau diinjak bakal gigit. Kita tidak bisa demikian. Masa orang yang berakal mau disamakan dengan hewan? Jadi sabar itu kuncinya adalah yakin, ikhlas, kemudian sabar. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, harus sabar. Kita pengen ngeredit motor, harganya 9 juta atau 10 juta. 1 bulannya 1 juta. Coba kita taruh dulu bikin celengan 1 bulan 1 juta, paksakan. Maka tidak akan terbeban dari kreditan. Alhamdulillah taharus binimah, saya sendiri belum pernah merasakan kreditan. Jadi cobalah ketika tidak ada kita sabar, ketika ada kita bersyukur. Coba lakukan yang itu. Istiqomah di saya pribadi yang bodoh ini juga sama. Harus benar-benar melakukan tahapan. Karena kita ini dalam proses pensucian jiwa. Ketika kita dalam proses, maka jangan banyak protes. Kita ini lagi diproses. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diproses. Nanti akan kelihatan mana yang beriman, mana yang tidak. Nah, ketika kita dalam proses, maka jangan banyak protes.
Lakukan yang terbaik untuk diri kita. Pertama itu. Untuk orang lain lebih bagus. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan untuk selalu istiqomah. Sabar dalam menghadapi segala hal, dengan berilmu, dengan selalu bertanya, dengan selalu menggali sesuatu pengetahuan, agar kesabaran kita itu betul-betul diberikan kekuatan. Anak-anak yang sedang ujian di Jagat Ara, sabar mereka, kelas 1, 2, 3, sabar semua sabar. Lulus saja. Nah, dengan sabar itu pasti mereka berhasil. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu menolong segala macam kesusahan. Begitu, mari kita sama-sama niatkan dalam hati kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kesabaran, keyakinan, keikhlasan dalam beramal, dan mudah-mudahan kita selalu menemukan naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit dari saya, karena memang di bawah itu ada yang dari Serang, dari Banten, yang memang ada 4 orang yang lagi saya tangani. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan mohon maaf semuanya, selalu semangat, tetap istiqomah, sabar, kuncinya yakin, ikhlas. Yakin tentang apa yang kita lakukan, ikhlas dalam menjalankannya, sabar dalam melakukannya, istiqomah dalam mengamalkannya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir Haji Muhammad Nur, dengan keterbatasan waktu, karena memang tadi juga dari Jakarta pulang jam 11, terus ditambah beberapa tamu sampai malam ini. Saya mohon maaf belum bisa banyak yang saya berikan, tapi mudah-mudahan intinya kesabaran itu akan menolong segala macam pekerjaan. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Intinya adalah yakin, ikhlas, istiqomah. Yakin, ikhlas, istiqomah. Berpikir, berzikir, berikhtiar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.